Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Tentunya masih bersama dengan guru kita Ustadz Danu dan juga bintang tamu kita via KDI. Dengan bahasan kita yaitu tentang penyakit jantung. Dan tadi di awal segmen tadi Ustadz Danu sudah menjelaskan penyebab daripada penyakit jantung. Ustadz, kalau tadi amarah memang bisa menyebabkan penyakit jantung ya Ustadz ya? Insya Allah. Kalau tadi bintang tamu kita via KDI sudah menceritakan tentang pengalaman bila tidak seberapa dengan orang tua. Lalu bagaimana tentang hubungan suami istri yang kadang tentunya ketika tidak ada hal yang sependapat antara suami dan istri cenderung marah-marah meluap-luap, itu bagaimana tuh? Ya sama aja sih sebenarnya ya. Jadi nanti itu salah, bisa salah satu, bisa salah dua-duanya salah. Jadi sebenarnya persoalan itu kan tetap ujian yang harus kita hadapi dengan musyawarah. Jadi kalau musyawarah itu ya dengan tenang, seperti kita ngobrol seperti ini, belum ketemu ya nyantai aja. Jadi jangan saling ego, saling merasa benar, enggak usah seperti itu, biasa aja. Nah, kalau memang suatu ketika suami istri itu ada pertengkaran, kemudian itu mengawalinya nanti ya seperti itu. Sehingga nanti si suami benci sama istri, istri nggak percaya sama suami. Lambat laun nanti istri umpamanya pas arisan ngomongin kejelekannya suami. Akhirnya dosa demi dosa itu akan dikerjakan di situ. Dosa demi dosa itu akan dikerjakan. Nah, disitulah menumpuk yang akhirnya nanti akan menjadikan musibah bagi salah satu atau keduanya tetepan. Bisa menjadi keduanya juga ya? Bisa menjadi keduanya. Jadi itu yang harus disikapi. Kayak umpamanya kayak Mbak Via, kan seringnya jengkel sama mamah nih. Kan itu kalau jengkel itu, kalau orang itu nggak paham, ya dipikir itu biasa aja, normal manusia ya Mbak Via ya. Tapi umpamanya kalau saya bilang, Mbak, kalau itu dilanjutin terus, jengkel terus sama mama, jengkel, kalau besok itu umpamanya jadinya kanker, bisa nggak? Kalau saya ngomong seperti itu kan, berarti saya sudah banyak penelitian nih. Kalau seorang wanita sering marah dengan orang tuanya, itu gampang sekali terkena kanker. Dan kalau sama orang tuanya, biasanya kanker itu sulit diobatin. Kalau sudah dengan orang tua, itu akan sulit diobati. Ganas ya Pak Ustadz ya? Iya, karena makanya di situ adalah faktor kenapa kita disuruh menghormati orang tua ini salah satunya seperti itu. Kalau masih dengan suami atau dengan istri, insya Allah masih bisa. Tapi kalau dengan orang tua, biasanya bablas. Atau penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Terus aja seperti itu ngerogotin gitu. Banyak teman-teman dari artis ya seperti itu ya banyak. Coba aja bermain-main dengan kemo mamanya itu yang terkena kanker. Ini nggak akan bisa sembuh. Karena kuncinya belum paham. Dia dulu marahnya sama siapa. Gitu. Kalau dia paham marahnya dengan ini, coba kamu minta maaf sama orang tuamu. Kayak gitu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, Mbak Via, apakah pernah difikirkan bahwasanya jengkel sama orang tua walaupun orang tua itu salah itu bisa menjadi kanker? Pernah terbesit? Pasti nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Nah, nggak pernah. Kalau mamanya besok berapa tahun kemudian jadi kanker, kira-kira berani menghadapi kanker nggak kira-kira? Aduh, kayaknya semua manusia nggak mau. Nggak mau ya. Nah, kalau nggak mau sih insya Allah gampang. Persoalannya insya Allah gampang. Jadi Mbak Via, mudah-mudahan Mama bisa melihat sih. Ya, ini kan langsung nih ke pokok nih ceritanya. Mudah-mudahan Mama bisa melihat. Kalau mamanya Mbak Via untuk menjadikan salah atau dosa Mbak Via kepada Mama, walaupun Mama yang salah nih. Karena resiko belakangnya ini lebih ngeri. Nah, maukah Mbak Via minta maaf sama Mama? Itu kunci. Mau nggak kira-kira? Mau banget Pak. Mau ya? Mau yakin banget. Dari hati mau ya? Yakin banget. Saya sebenarnya juga nggak pernah marah gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau di depan mereka happy-happy aja gitu. Ya, tapi kan di sini maksudnya. Alhamdulillah nggak yang kayak gimana gitu loh Pak Ustadz, nggak yang semarah ibaratnya kayak gimana enggak sih. Mbak Via bisa nggak meminta maaf melalui kamera sama Mama? Jadi minta maafin nggak begini nih, Mah maafin Via ya Mah, nggak seperti itu, tapi bilang Mah, jika selama ini Via sama Mama sering ada permasalahan, jika itu diawali dari Via yang ya punya pikiran yang kurang pas saja di Mama hari ini, karena Allah Ta'ala Via minta maaf.
maafin via ya ma, seperti itu. Coba ke kamera, ditata hatinya. Saya jadi nggak bisa berkata apa. Gak apa-apa, karena itu mudah-mudahan siapa tahu Allah betul-betul mengampuni nih. Mama, mungkin apa yang dibahas hari ini bersama Pak Ustadz tuh nggak sebanding apa yang Mama perjuangkan selama ini buat Via. Kadang aku sebagai anak nggak merasa bahwa intinya pada hari ini, di acara ini, dengan kebesaran hati, Via memohon maaf sedalam-dalamnya, mohon ampun kepada Mama jika selama ini Via punya salah. Aja Pak Ustadz. Mudah-mudahan Mama memaafkan ya. Amin ya Allah. Sehingga Allah ridho. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi banyak hal dari orang-orang atau teman-teman kita, khususnya artis lah, Mbak Via kan artis, itu kadang-kadang sama orang tuanya kurang menghormat. Kadang orang tuanya jadi bahan ledekan. Kalau orang tua jadi bahan ledekan, dia merasa benar, ya benar. Nanti kelihatan si artis ini bakalan nggak ada biasanya. Dan itu memang pernah terjadi. Kalau memang orang tuanya itu menjadi salah satu sasaran kejengkelan, omelan, kalau hubungannya dengan mulut, biasanya kalau itu wanita pasti nanti berhubungan dengan rahimnya. Jadi kalau dia suka ngomelin orang tuanya, siap-siap nanti di daerah rahim pasti ada sesuatu. Kalau seorang wanita terkena umpamanya kanker serviks, biasanya dia sering ngomel sama orang tuanya. Dan itu kalau dia tidak minta maaf serius, ikhlas karena Allah Ta'ala, itu penyakit nggak akan bisa sembuh. Kelihatannya sembuh, nanti gitu lagi. Kelihatannya sembuh, nanti gitu lagi. Allah hanya menginginkan permohonan maaf seperti Mbak Via, walaupun kurang lengkap Itu menurut saya. ya, Pak. Itu penawarnya, betul-betul minta maaf. Apalagi minta maaf kalau mau Mbak Via mau nangis, silahkan nangis, nggak apa-apa, itu malah ikhlas kok. Tapi kalau ditutup-tutupi itu kan jadi nggak bisa plong. Jadi itu sebenarnya penawarnya. Jadi siapapun orangnya, kalau dia kena penyakit yang nggak bisa sembuh, ini pasti ada dengan orang tuanya. Tinggal intensitas. Kalau intensitasnya lebih tinggi, ya dia biasanya meninggal. Kalau enggak, dia akan dimainin sama Sudah Allah seperti Ta'ala. hukum alam ya Ustadz ya, Bukan- walaupun orang tuanya tidak sumpah serapah Enggak, gitu. ya orang tuanya enggak, karena itu kan haknya Allah. Jadi istilahnya bukan hukum alam, inilah hukum Allah istilahnya. Jadi hukum Allah, jadi Pemilik alam ya, pemilik alam. Jadi haknya Allah untuk mengingatkan. Jadi kalau seseorang ini sudah terkena seperti itu, dia belum mau meminta maaf sama orang tuanya, ia enggak akan diberi kesembuhan. Jadi memang kalau memang dia mau benar-benar serius, akan berubah meminta maaf sama orang tuanya. Loh, itu penyakit yang orang itu takut, itu bisa sembuh cepat, insya Allah. Ya pemirsa, di segmentasi selanjutnya kita juga akan kehadiran dari pemirsa yang sudah menghubungi kami baik melalui email atau WhatsApp kami di nomor 0819-321-26205 yang akan turut hadir di sini bersama kami dan akan membagikan pengalamannya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Bengkel Akhlak, dan yang seperti saya sudah sounding di segmentasi sebelumnya bahwa kita akan kedatangan pemirsa yang telah menghubungi kami sebelumnya untuk turut hadir bersama kami dan akan bertanya ataupun menceritakan apa sih yang sedang beliau alami. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dengan Ibu Tris. Ibu Tris, gimana Bu kabar hari ini Bu? Baik, ya, Bu. Baik. Ibu, karena kesempatan ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Apa Bu kira-kira yang ingin ditanyakan kepada beliau?
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya langsung saja boleh ya Pak Ustadz Boleh, ya untuk boleh. mempersingkat. Jadi sebelum-sebelumnya saya tidak tahu. Kemudian saya ada keluhan dari denyut nadi saya yang cepat. Denyut nadi yang cepat, ya. Kemudian saya pergi ke dokter. Secara bertahap pemeriksaan itu dilakukan sampailah dengan macam-macam pemeriksaan sampailah pada pemeriksaan foto untuk jantung koroner. Dari situ terlihat bahwa ada sumbatan-sumbatan. Pemeriksaannya dilanjutkan untuk kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung katanya dokter. Jadi kalau orang awam bilang katanya saya kena koroner gitu Pak Ustadz, dan harus di kateterisasi itu, dan kemungkinan kalau memang bisa dilakukan pasang ring, dipasang ringnya. Alhamdulillah tidak berhasil Pak Ustadz. Jadi ada gangguan pada waktu pemasangan itu. Oh gitu ya. Dan yang tidak saya sangka-sangka, yang tidak saya harapkan sebelumnya. Saya berharap ini berhasil dilakukan kateterisasi dengan pemasangan ring. Ternyata gagal. Oh gitu. Dan menurut dokter saya harus dioperasi. Dan itu yang menakutkan saya. Saya tidak berani itu dioperasi. Iya kata buka. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustaz? Saya takut untuk dioperasi. Iya. Walaupun semua itu ada di tangan Allah. Allah ya, betul. Hati ini masih takut. Kalau saya ingin, ya kalau bisa, janganlah saya dioperasi. Iya, Ibu Tris. Tadi sebenarnya kita sudah membahas ya tentang penyakit jantung. Jadi begini Ibu Tris, kalau memang itu ada koroner, satu hal yang harus diketahui adalah tetap ada kekakuan ada kekakuan dan ada emosi atau marah, baik yang keluar maupun disimpan dengan kaku dengan dua orang biasanya. Orang pertama adalah suami, orang kedua adalah orang tua. Nah, kekakuan plus emosi dengan suami atau orang tua inilah yang akan menjadikan koroner itu akan muncul. Nah, saya malah mau bertanya pada Bu Tris kan kalau bisa jangan sampai dioperasi. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga penyakitnya Ibu Tris sembuh, koronernya berangsur-angsur hilang. Nah, pertanyaan saya, Ibu Tris, kalau dari analisa saya, apakah yang Ibu Tris kerjakan sehari-hari, walaupun umpamanya marahnya itu nggak bisa keluar, tapi marahnya di sini umpamanya, apakah memang betul itu dengan orang tua atau dengan suami yang saya analisakan, atau dengan orang terdekat nih, adiknya barangkali atau kakaknya barangkali, ini orang terdekat nih. Jadi orang yang setiap saat itu ketemu, setiap hari itu ketemu. Kalau dengan orang tua dulu waktu saya masih remaja. Sudah akil balik? Iya. Ini kunci pertama. Kalau Ibu Tris paham, persoalannya masalah apa kok bisa jengkel sama orang tua? Ini butuh ini saya. Ya. Sebetulnya ini masalah keluarga. Tapi karena ini demi untuk kesembuhan, saya jadi menyampaikan. Boleh, silahkan. Jadi dahulu ayah meninggalkan kami, ibu dan anak-anak. Disitulah kemarahan saya. Saya marah sekali. Karena saya sangat sayang dengan ayah saya. Dekat sekali, tiba-tiba kami ditinggal. Disitulah kemarahan saya. Iya. Ini insya Allah sudah sangat jelas sekali, karena saya melihat dari tipikal Bu Tris ini bukan tipikal orang yang emosional. Iya, makanya di sini ini pasti ada kemarahan yang pada waktu itu, season itu marah betul. Nah, disinilah sebenarnya yang mau saya inginkan. Mohon maaf, orang tua masih ada atau sudah? Sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Ya, sudah meninggal. Iya, kuncinya adalah Ibu Tris, kesalahan Ibu Tris di hadapan Allah adalah marah pada waktu itu yang kuat dan lebih dari beberapa hari, bahkan bisa minggu, bahkan bisa bulan. Kasus ini pernah terjadi pada jamaah saya, marah sama ayahnya, mirip kasusnya sama Bu Tris, cuma marahnya dia bertekuk
bertahun-tahun nggak pernah hilang. Apa yang terjadi? Mirip Bu Tris, dia punya anak laki-laki baru lahir berapa bulan, meninggalnya kena serangan jantung. Mirip sebenarnya. Makanya peringatannya seperti itu, Bu Tris. Kalau Iya, boleh Pak saya mengajak, mulai nanti malam khusyuk memohon pada Allah Ta'ala, mohon ampun jika dulu Bu Tris pernah marah yang kuat, walaupun disimpan di sini ya, itu saya bilang ada kekakuan. Berarti pada waktu itu bisa aja Bu Tris pemahaman agama, mohon maaf belum begitu Betul, Pak. lekat, Masih sehingga ya masih remaja itu normal ya. Jadi saat ini umur sudah seperti ini, harus benar-benar serius mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kurang lebihnya begini nih, alhamdulillah Bu Tris pasti sholatnya tertib nih. Jadi doa yang benar, Astaghfirullahaladzim, bilang sama Allah, ya Allah, jika saya terkena koroner pada nadi di jantung, pada pembuluh jantung saya, jika koroner tersebut disebabkan karena saya dulu waktu remaja pernah marah sekali sama ayah saya, sebutkan persoalannya, karena pada waktu itu beliau meninggalkan saya dan saya marah berbulan-bulan, bahkan bisa tahun ya. Jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Astaghfirullahaladzim. Dengan tenang diulangi, ya Allah, jika pembuluh darah saya ada koroner, pembuluh darah di jantung saya ada koroner, jika itu disebabkan dulu saya pernah marah yang kuat terhadap ayah saya karena ayah saya meninggalkan kami berbulan-bulan atau sebutkan bertahun-tahun, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, jika kemarahan saya pada ayah saya itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa saya. Ulang lagi dengan santai, Astaghfirullahaladzim. Nah, di situ terus, kalau boleh saya cerita, kalau bisa mengulang doa itu minimum, kalau Ibu Tris nggak ada halangan apa yang dikerjain, setengah jam minimum doa itu diulang terus. Apalagi di tahajud, umpamanya sholat subuh di sini umpamanya jam 4:12 umpamanya. Nah, Bu Tris bisa sholat sunnah tahajud jam 3 atau jam 3 kurang, kemudian doanya memohon itu aja, mohon itu aja seperti tadi, serius pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau Bu Tris mau, saya mengamini, mudah-mudahan Allah ridho sehingga mengikis koroner yang ada pada jantung. Kalau boleh saya tanya nih Bu, kalau koroner dalam jantung itu sakit nggak sih dadanya? Sehari-hari itu agak sesek atau saya nggak tahu gimana ya? Awalnya saya tidak rasakan, Pak Ustaz. Jadi saya seperti tidak punya biasa. Iya, biasa. Kegiatan saya biasa. Pekerjaan semua saya lakukan. Satu saat saya naik tangga, saya merasa diri saya kuat. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 3 biasanya saya kuat. Iya. Sampai lantai 2 saya kok saya udah sesek ya. Saya biasa naik sampai lantai 3. Saya paksakan sampai lantai 3. Sesek bentuknya ya. Begitu sampai lantai 3 betul-betul saya terengah-engah. Loh, kok saya begini, baru sadar situ, wah ini pasti ada yang nggak betul, makanya saya pergi ke dokter. Biasanya saya naik tangga bisa, kali ini benar-benar berat. Dari situlah awalnya ketahuannya. Iya. Berarti pada waktu itu sudah masuk nisab, harus dikeluarkan barangkali. Maksudnya dikeluarkannya munculnya koronernya Bu Tris. Makanya nanti gini, tapi sehari-hari nggak sakit, sehari-hari biasa gini? Ya yang khas sekali bahwa itu menunjukkan, orang-orang bilang kan rasanya seperti ini, sakitnya ini itu tidak
tidak begitu terasa, dirasakan, ya tidak begitu. mungkin tidak saya rasakan karena saya tidak mau bermanja-manja dengan badan. Nggak apa-apa, saya ini mungkin saya capek, mungkin saya harus olahraga, jadi saya lakukan olahraga ringan sesuai dengan usia saya lakukan. Betul. Jadi begitu setelah tahu, jadi karena tahu, jadi saya jadi seperti Ada down gitu ya betul Pak Ustadz, kepikiran. betul. Tapi pada waktu setelah kepikiran, down dan sebagainya, ada sesak nggak di dada? Tidak terlalu, tapi kadang-kadang rasa nggak enak. Oh ini barangkali yang dibilang. Jadi akhirnya merasakan begini mungkin ya, kalau bukan mungkin begini rupanya orang keluhan jantung. Tadinya saya nggak rasakan itu Pak Ustadz. Oh, gitu, jadi ya? setelah ketahuan, setelah baru. ketahuan bahwa dilakukan kateterisasi ternyata tidak berhasil di ring, baru kerasa kok jadi terasa oh begini nggak enak rasanya. Baru nggak enak rasa di hati atau tidak enak rasa di fisik? Rasa di fisik. Di fisik iya, ya? di Oke. fisik. Ya, di fisik. Saya mau tanya sekarang, Bu Tris. Tadi sebelum Ibu Tris masuk ke ruangan ini yang kita bertemu nih, rasa nggak enaknya itu ada nggak tadi? Masih ada rasa, kalau buat nafas seperti nggak plong gitu. Ya, Kalau buang napas? Kalau mau buang, iya. Kalau mau gitu kayak Nggak, masih ada tersisa. Ada yang tersisa. Iya. Sekarang saya tanya, ini masuk ke proses penyembuhan tapi masih ikrar, karena penyembuhan yang benar Ibu Tris harus mohon ampun pada Allah Ta'ala. Iya. Sekarang proses ikrar, saya tanya Bu Tris, mau nggak nanti Ibu Tris setelah bertemu dengan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terhadap amarah terhadap ayahnya Bu Tris khususnya, yang dulu pernah Ibu Tris marah kuat sekali bertahun-tahun, dan mohon ampunan itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ibu Tris mau? Mau Pak Ustadz. Ikhlas mohon ampun? Ikhlas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bu Tris, kalau tadi yang dirasakan adalah kalau buang napas atau gimana nggak nyaman, saya malah mau tanya sekarang, Ibu Tris mau apa sekarang, dengan buang napas atau gimana atau bergerak? Saya ingin tahu nih, saya nggak tahu nih ya, kita kan nggak tahu nih ya. Bu Tris silahkan, yang tadi buang napas susah atau sesek atau ada yang ganjel, saya ingin tahu, ingin lihat di sini malah. Setelah ikrar ini saya malah ingin lihat. Untuk bernafas Pak. Boleh, mau napas tarik. Tidak rasa berat. Nah, coba yang ulang awal. lagi. Ya, lagi tarik. Sekali lagi tarik. Buang. Gitu ya. Gimana sekarang? Lebih plong. Sebelum-sebelumnya rasa kepala berat Pak. Gitu. Sekarang, sekarang kepala ringan? Lebih ringan. Oh alhamdulillah. Terus napas plong? Napas. Oh alhamdulillah. Bu, bersyukur sama Allah dong Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua yang Allah berikan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah saya bisa bernapas dengan lega. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menghambat di dalam koroner bisa lebih lancar. Amin amin ya Allah, amin Yang ya rabbal alamin. Pengerasan di pembuluh koroner lebih bisa lunak. Amin amin ya rabbal Sumbatan-sumbatan yang ada di koroner yang ada di beberapa tempat bisa berjalan lagi. Amin lancar. amin ya rabbal alamin. Semoga jantung saya bisa berfungsi dengan baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Agar saya bisa lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Agar aku saya bisa lebih patuh kepadamu ya Allah. Amin ya Allah, amin. Jalankan syariat-syariatmu ya Allah. Amin. Agar aku lebih tunduk sujud padamu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa, tadi setelah Ibu berikrar oleh Ustadz, lalu bagaimana Ustadz? Ya memang itulah cara Allah. Jadi saya juga nggak bisa cerita ya, karena itu hak Allah, mau memberikan kesembuhan cepat itu haknya Allah. Saya hanya memberikan jalan. Jadi kalau memang beliau dengan umur yang sudah seperti ini, saya yakin beliau langsung masuk ke hati nasihat saya.
Dan betul, memang betul itu, karena yang tadi kita cerita ada kalau salah sama orang tua itu nggak akan bisa hilang kecuali meminta maaf beneran. Kalau orang tua sudah meninggal, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala atas dosa yang dulu pernah dilakukan Ibu Tris, ya walaupun dulu masih remaja, catatannya kan masih pada Allah Ta'ala, tinggal dimohonkan ampunan serius. Ya alhamdulillah Ibu Tris bisa ingat dulu, oh ya itu saya salah, sehingga menangis sekali. Menangisnya itulah yang namanya Allah bisa ridho menurut saya ya. Nah di sini sebenarnya orang juga belum paham, kayak mamanya kayak Mbak Via memohon maafnya sama orang tua kayaknya belum klop ini. Jadi masih ada malu, masih ada ini. Sebenarnya kalau mohon maafnya itu tulus, kasusnya ya hampir mirip-mirip kayak Butris. Kalau Butris ini ya marah, ini kan jelas marah sekali. Tapi ya nanti di umur tertentu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi tidak membuka kemungkinan barangkali Ibu Tris ini barangkali ya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga bertemu. Itu kan hidayah semuanya dari Allah Ta'ala. Yang saya sendiri saya juga tidak mengetahuinya, kemudian kita ajak. Tadi saya tanya apakah sebelumnya agak sesak. Iya, kalau menghela nafas sesak, ada yang istilahnya kalau orang Jawa itu ganduli di dada. Tapi setelah paham, beliau kita ajak ikrar malah hilang. Kemudian apalagi tadi beliau berdoa, ya jujur aja doa beliau itu saya ngaminin serius. Jadi pada waktu ngaminin ya bisa aja nanti dilihat, oh iya saya plong sekarang di dada ini kayaknya hilang. Tapi koroner ini belum hilang semuanya. Dia akan berbulan-bulan terkikis, tapi berbulan-bulan. Makanya intensitas memohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang persoalan dulu itu harus. Jadi intensitas itu keseriusan sama diulang. Memohon ampunnya itu diulang terus-menerus. Itu intensitasnya. Semakin panjang memohon ampunnya, maksudnya semakin berkali-kali mohon ampunnya, insya Allah itu akan menjadi amal soleh Ibu Tris untuk mengembalikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Ibu Tris mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu beliau itu jengkel yang kuat sekali pada ayahnya, tapi sekarang paham bahwa itu tidak boleh gitu loh. Nah dengan fahamnya itulah insya Allah kerak di pembuluh darah koroner itu mulai, karena ada kekakuan yang merasa benar bahwa pada waktu ayah meninggalkan saya itu saya marah itu benar gitu menurut Putris dulu saat itu, saat itu. Tetapi waktu saya ceritakan, oh nggak boleh kita marah, itu beliau urusannya beliau dengan istri dan Allah, jadi kita nggak boleh sebagai anak ikut marah. Jadi urusannya ayah itu ya sama istri sama Allah. Jadi kita sebagai anak nggak boleh marah, memang nggak boleh, itu ujian bagi anaknya. Jadi Putris sudah paham ya, nanti mohon ampunnya pada Allah Ta'ala tinggal diulang terus. Astagfirullahaladzim, lirih, tenang, santai, hati mengikuti. Disitulah nanti Putris menemukan, iya ya saya salah, kemudian istighfar, mohon ampun. Mudah-mudahan intensitas yang bagus, baik, besar, di situ nanti Allah mulai mengkikis koroner, kemudian melunakkan pembuluh darah. Amin. Insya Allah ya. Udah Ibu Tris, saya pengen menanyakan kembali bagaimana perasaan Ibu sekarang? Rasa lega. Dicoba sekali lagi Bu. Yang tadi lega, yang tadi dengan yang saat ini kita coba gimana coba? Saya nggak tahu sih ya. Iya. Coba. Gimana Ibu? Lebih lega? Iya. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya itu kekuasaan Allah, kita nggak bisa apa-apa. Ya kan, Mbak Pauline? Ya, iya. Lalu Mbak Via, gimana melihat hikmah nih yang bisa diambil dari pengalaman ataupun apa yang Ibu Tris alami dan nasihat daripada Ustadz Danu? Mungkin saya nggak bisa, ibaratnya
Mungkin terlihat tidak tulus, padahal di dalam hati saya sangat tulus. Alhamdulillah. Meminta maafnya maksudnya. Meminta maaf. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin, ya Amin, Allah. amin, ya Allah, amin. Jadi Ustadz, kalau tadi kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa memang apapun perilaku orang tua kita tetap harus bakti, Hormat. tetap hormat. Betul. Dan sebaik-baiknya pelampiasan kita sebagai apa nih Ustadz? Dengan bentuk apa? Bila Maksudnya? mana ada sesuatu yang kurang kerasan daripada perbuatan orang tua kita. Iya, kita harus berpikir orang tua yang salah di hadapan Allah Ta'ala itu kan ujian kita, ya kita harus hadapi dengan santai. Itu kan ujian, karena Allah menguji. Kalau kita itu diuji dengan orang tua yang seperti itu, mau sabar atau mau ngomel, kan begitu aja. Kalau mamanya Mbak Pauline diuji sama orang tuanya yang seperti itu, umpama ini kalau ngomel kan berarti nggak lulus ujiannya. Sudah nggak lulus, dapat catatan tidak baik lagi sebelah kiri, kan gitu. Dan itu nanti bisa aja bermasalah di kemudian hari. Bermasalah. Makanya kalau Allah itu istilahnya bersegera ke dalam ampunan Allah itu harus. Kalau menurut saya wajib, sudah hukumnya sudah wajib. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita wajib pada waktu itu langsung meminta ampunan kepada Allah atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Mbak Fia, ada pertanyaan mungkin sebelum segmen ini atau acara ini kita tutup? Mungkin nanti saya minta nomor handphonenya Pak Ustadz. Langsung ya. Personal. Secara personal ya. Mungkin Ibu Tris ada yang mau ditanyakan atau ada doa lagi yang ingin ditanyakan kepada Ustadz? Kalau yang membuat kesal itu ada di sekitar kita, bagaimana Pak Ustadz? Masih ada tapi tidak seberat yang dulu, jadi mungkin derajatnya ringan-ringan tapi terus ada. Terus tiap hari terus gitu. ada. Nah itu bagaimana saya mensikapinya Pak Ustadz? Iya, seperti pertanyaan Mbak Pauline tadi, sebenarnya yang menjadikan kita jengkel pada lingkungan kita sebenarnya itu adalah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi bagaimana kita mensikapi lingkungan yang kita merasa jengkel itu, yaitu harus disikapi dengan senyuman. Jadi nggak harus disikapi dengan marah atau jengkel yang disimpan, nggak boleh juga. Anggap aja itu amal soleh ladangnya Ibu Tris untuk mensikapi keadaan yang jengkelin, tapi Ibu Tris tersenyum, itu kan amal soleh. Jadi itu bisa, itu ladang loh Bu, setiap hari itu ada jengkelin, setiap hari Ibu Tris itu mendoakan orang jengkelin, itu kan amal soleh. Coba kalau Ibu Tris sendiri tidak ada apa-apa di rumah, mana ada ladang amal soleh, paling sholat. Tapi kalau ada orang jengkelin kemudian didoain, kita istighfar. Loh kan ini jadi kita malah zikir sama Allah Ta'ala sangat jelas sekali apa yang kita kerjakan sebenarnya. Makanya itu ladang. Nggak usah kita melihat yang ada di sekitar kita itu adalah menjengkelkan bagi kita, nggak usah. Itu ladang amal. Jalani aja santai. Baik. Ya. Insyaallah. Cukup ya Bu ya. Terima kasih. Alhamdulillah saya juga tersenang dari Ibu sudah mulai lega ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sedikit kesimpulan untuk disampaikan kepada pemirsa. Iya, jadi sama seperti yang tadi kita bicarakan bahwa salah atau dosa kepada orang tua itu tidak akan bisa hilang kecuali orang tersebut meminta maaf sama orang tua dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi makanya kalau tadi saya cerita bahwa ada teman-teman kita artis itu yang sering ngomeli orang tuanya, nah itu penyakitnya nggak akan bisa sembuh karena dia tidak tahu sebabnya, karena dia anggap bahwa dengan penyakit itu muncul langsung ke dokter. Allah itu tidak menginginkan harta dari orang tersebut itu untuk bisa menyembuhkan penyakit tapi yang diinginkan adalah tobatnya orang tersebut kepada orang tuanya dan kepada Allah Ta'ala. Hanya itu yang diinginkan Allah, hanya itu diinginkan. Itu maksudnya apa? Seseorang diberi musibah oleh Allah Ta'ala karena Allah sayang, sebenarnya kuncinya di situ. Nah, karena Allah sayang berarti kita harus kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah ini berarti kita harus tahu bahwa musibah ini dari perilaku kita, dari perilaku yang tidak baik yang kita kerjakan dulu-dulunya. Jadi kalau kita senantiasa mohon ampun terhadap orang yang kita salahi, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala karena catatan buruk kita ada pada Allah Ta'ala, ya insya Allah pasti Allah akan mengampuni. Pelan atau cepat Allah akan mengampuni.
Ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, terima kasih banyak Sama-sama. atas nasihat dan doanya. Ibu Tris, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima Semoga Allah kasih, berikan Mbak. kesembuhan dan sehat selalu ya Bu ya. Mbak Fia, terima kasih banyak atas sharingnya. Subhanallah, insya Allah kita silaturahmi lagi ya. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara pada kesempatan kali ini, dan semoga kita dapat menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar dan dapat mengendalikan amarah kita. Akhir kata, saya Pauli Meranti mewakili seluruh guru yang bertugas memohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.